Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu qiraat yaitu Bapak Sodikin MA, dan saya Zerliana Fitra akan mempresentasikan sedikit peta konsep ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Adapun pengertian dari ilmu qiraat adalah ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan lafaz Al-Quran. Perbedaan qiraat dengan Al-Quran. Adapun Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan Al-Quran merupakan bacaan. Sedangkan qiraat adalah bentuk-bentuk perbedaan bacaan baik yang mempunyai kedudukan mutawatir maupun syadz. Macam-macam qiraat, yang pertama qiraat mutawatir, qiraat masyhur, qiraat ahad, qiraat syadz, qiraat maudhu, dan qiraat mudraj. Adapun sumber qiraat ada dua, yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari Sunnah. Sejarah perkembangan qiraat. Adapun sejarah perkembangan qiraat ini ada yang menyebutkan qiraat itu turun di Mekah bersama permulaan turunnya wahyu Al-Quran, dan pendapat kedua mengatakan bahwa qiraat itu diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah. Adapun perkembangan qiraat, yang pertama, perkembangan qiraat pada masa Nabi dan sahabat. Qiraat diperkenalkan Nabi sendiri dalam bentuk bahasa lisan bagaimana diajarkan malaikat Jibril. Dan kedua, perkembangan qiraat pada masa tabi'in dan imam qiraat. Pada masa generasi tabi'in ini muncul beberapa orang yang memfokuskan perhatian kepada masalah qiraat. Yang ketiga, perkembangan qiraat pada masa pembukuan qiraat, yaitu periode pembukuan qiraat ini ditandai dengan munculnya kitab Al-Qiraat yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Perkembangan qiraat pada masa sekarang. Tersebarnya qiraat di wilayah muslim, percetakan Al-Quran dengan berbagai macam riwayat, berdirinya lembaga dan fakultas yang peduli dengan ilmu qiraat. Selanjutnya, sebab munculnya perbedaan qiraat. Adapun penyebabnya yaitu ada yang mengatakan perbedaan qiraat disebabkan karena Allah yang menurunkan melalui malaikat Jibril, kemudian bacaan yang berbeda diajarkan oleh Nabi kepada sahabat. Dan pendapat yang lain menyebutkan bahwa perbedaan qiraat hasil rekayasa dari imam qiraat. Sedangkan pendapat orientalis bahwa munculnya perbedaan qiraat ini karena tidak adanya titik dan syakal atau harakat. Adapun sebab munculnya perbedaan qiraat ini terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun penyebab faktor internal yaitu perbedaan qiraat yang diajarkan Nabi, yang kedua perbedaan turunnya Al-Quran, yang ketiga tidak adanya titik dan syakal atau harakat. Adapun faktor eksternalnya yaitu satu, perbedaan takrir Nabi terhadap qiraat sahabat, kedua, perbedaan riwayat dari sahabat, ketiga, perbedaan bahasa dan dialek atau lahjat. Adapun aspek perbedaan qiraat, yang pertama, perbedaan harokat dan syakal tanpa ada perbedaan makna. Yang kedua, perbedaan huruf, berbeda tulisan maknanya sama. Tiga, perbedaan huruf berimplikasi terhadap perbedaan makna dan bentuk. Dan yang keempat, perbedaan dalam hal al-taqdim dan al-nuqsan. Selanjutnya yaitu hikmah dari perbedaan qiraat. Hikmah dari perbedaan qiraat ini yang pertama bisa memperkokoh kesatuan umat Islam, kedua kemudahan bagi umat Islam, ketiga menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, keempat membantu dalam menafsirkan Al-Quran, dan kelima kemuliaan dan keutamaan umat Nabi Muhammad atas umat terdahulu. Adapun poin yang selanjutnya yaitu riwayat hidup imam qiraat dan para imam riwayatnya. Adapun para imam qiraat ada 7. Yang pertama, Imam Nafi memiliki nama lengkap Abdurrahman Al-Laiti Al-Madani. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir mempunyai nama lengkap Abdullah bin Katsir atau Ma'bad Al-Makki Al-Dari. Selanjutnya yang ketiga, Imam Abu Amru mempunyai nama lengkap Zaban bin Al-A'la bin Al-Uryan bin Abdullah Al-Tamimi Al-Mazini Al-Basri Abu Amru. Yang keempat, Imam Ibnu Amir punya nama lengkap Abdullah bin Amir bin Yazid bin Tamim al-Yasobi. Selanjutnya Imam Asim
Nama lengkapnya yaitu Asim bin Bahdalah, Abu Al-Najud, Abu Bakar Al-Asdi, Al-Kufi, Al-Khannat. Selanjutnya Imam Hamzah, Abu Imarah Hamzah bin Habib bin Imarah Al-Zayyad Al-Kufi Al-Tamimi. Dan yang terakhir yaitu Imam Al-Kisai, mempunyai nama lengkap Abu Hasan Al-Kisai Ali bin Hamzah bin Abdullah bin Fahman bin Fairuz Al-Azdi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.